Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya pakai PC lagi. PC di harga 6 juta mendapatkan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super yang second, yang dimana rakitan paling rekomend untuk saat ini di awal tahun 2025 maupun di tahun lalu sih 2024, karena banyak banget yang merakit seperti spek yang ada di sini. Apalagi tampilannya berwarna hitam biru cian, sangat cakep sih, dan apalagi performanya untuk gaming udah lebih dari cukup lah, sesuai price to performa untuk papat yang ada di sini semua. Meskipun menggunakan GPU second ya, itu nggak masalah sih, karena yang paling worth it emang second untuk saat ini. Jika dibandingkan dengan yang baru, performanya lebih kencang yang second, seperti yang ada di sini GTX 1660 Super. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama di sini saya menggunakan Core i3 Gen 12 4 core 8 thread yang tray ya, bukan yang ada boxnya. Kalau yang ada boxnya di harga 1 juta lebih sedikit lah, tapi kalau yang tray di harga 900.000 supaya lebih murah lah dari segi budgetnya. Dan garansinya juga aman sih, yang penting bukan human error untuk prosesor. Dan juga prosesornya udah saya tancapkan di bagian dalam sini ya, nggak ada boxnya sama sekali. Dan selanjutnya saya menggunakan ini Bobo dari MSI Pro H610 MS di harga terjangkau lah, cuma di 1 jutaan aja untuk mobilnya ini, yang dimana harga terjangkau dan juga ada debug LED-nya, yang dimana bisa mengetahui lah kalau ada kerusakan di bagian CPU, GPU, boot maupun di RAM, ini bisa mendeteksi. Jadi ini bagus untuk pemula. Garansinya dari Metro Data untuk yang ada di sini. Ini bagus sih untuk Mobo MSI. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari XPG Spectrix D35G RGB seperti menamakan di bagian dalam sini. 2x8GB atau bisa dibilang 16GB untuk RAM-nya. Di kecepatan 3200 udah lebih dari cukup lah, dan apalagi ini RGB, warnanya bisa diatur sesuai keinginan kalian. Tapi kalau yang ada di sini saya setting ke auto RGB aja sih. Kalau misalnya pengen diganti warna biru juga bisa di softwarenya MSI. Dan juga ini di harga terjangkau sih, cuma di harga 500 ribuan. Karena harga RAM pada turun-turunnya dari segi yang RGB maupun yang biasa, apalagi yang DDR5 juga pada turun lah. Jadi tergantung selera kalian, pilih DDR5 atau DDR4. Dan selanjutnya saya menggunakan ini CPU cooler dari FSP. Ini brand terbaru sih, yang dimana baru berkecimpung di dunia CPU cooler. Jadi adalah FSP NC3 ARGB. Terbilang ini murah, tapi fan-nya sudah saya ganti menggunakan fan casing bawaan. Dari segi usernya itu fan berwarna biru cian sama seperti casing, jadi saya ganti aja, nggak masalah untuk yang itu. Tapi performa dinginnya dia itu masih aman. Bisa dilihat nanti di akhir video dari segi tes suhunya. Dan juga ini di harga 170.000, terbilang ini murah menggunakan fan 12 cm. Dan juga next time akan mereview ini sih untuk CPU coolernya, apakah ini rekomend atau tidak, garansi dari AMD. Dan selanjutnya saya menggunakan GPU GTX 1660 Super second. Di sini penampakannya mereknya dari Gainward ya, pasti dari dulu sampai sekarang satu lebih ke Gainward sih. Dari motor tersebut yaitu dual fan, ada backplate-nya juga supaya lebih bagus tampilannya. Dan juga di bagian sini ada tulisan GeForce GTX, dan menarik lah dari segi tampilannya di harga 1,8 juta. Tapi ingat ini second ya, kalau misal mencari baru bisa lah di harga 2 juta mendapatkan GTX 1650. Tapi performa yang lebih kencang ini jauh banget sih, dan juga harganya lebih murah ini di harga 200 ribuan. Jadi tergantung selera kalian, pilih baru atau second. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe dari Hikvision E2512GB, dan juga penampakannya di bagian dalam sini di harga 500.000 udah ada free heatsinknya. Jadi supaya lebih mendinginkan lah untuk NVMe, terbilang ini bagus. Dan juga ini Gen 3 ya. Dan bagaimana kecepatannya, apakah bisa tembus di 2000 atau 3000, lihat aja nanti di akhir video dan kita pengujian ini juga. Hikvision E2000 di harga terjangkau dan juga lebih dari cukup lah, di 512GB untuk mengisi Windows dan juga beberapa game, ini cukup. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply dari First Player seri terbaru ACK 550W 80+W. Meskipun belum full rank nggak masalah sih. Dan juga ini di harga 500.000, garansinya di 5 tahun, terbilang ini sangat tinggi sekali. Dan juga ada banyak fiturnya di bagian samping-samping sini, ada banyak fiturnya. Harga yang murah dan juga bisa bersaing dengan PC cooler KF 550. Meskipun harganya tepat di 30.000, ini lebih mahal sedikit, tapi kalau dari segi kualitas ya sama-sama bagus lah. Tapi kalau yang ini garansinya lebih lama sih, kalau nggak salah di 5 tahun. Dan juga dari segi fitur lainnya aku juga kurang tahu. Tapi untuk ini mengangkat Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super udah lebih dari cukup, karena full loadnya tidak sampai di 250W ya, jadinya aman lah menggunakan ini First Player ACK 550.
Dan selanjutnya, satu menggunakan casing dari Cube Gaming Shovel S Lite berwarna hitam di harga 350 atau 360 lah untuk casing ini. Tipenya tersebut yaitu aquarium, di bagian samping kaca, depan kaca, dan juga tipenya yaitu MATX. Di harga terjangkau sih untuk yang ada di sini ya. Kalau opsi lain ada banyak lah, seperti serinya Draculess TM275, Demon S5 atau S6 dari Venom Eric maupun yang lainnya. Tapi saat ini stoknya baru ada di ini, Cube Gaming, jadi saya pakai ini aja sih. Yang dimana tampilannya itu sama-sama aja, tidak beda jauh untuk yang ini. Dan yang terakhir, saya menambahkan fan ada 5, fan RX7 di bagian samping 2, atas 2, di bagian belakang 1 untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus lah, berwarna biru cian. Dan total 5 ini di harga 180.000, ya terbilang murah sih. Dan juga penampakannya sangat cakep sekali, berwarna hitam biru cian. Udah banyak banget sih untuk rakit PC yang penampakan hitam biru cian ya, dari segi menggunakan Core Gen 12 maupun di Ryzen 5 5600G. Ya ini worth it sih. Yang penting gak RGB lah, karena kalau RGB gampang bosen. Lebih bagus sesimpel ini sih, berwarna hitam putih atau hitam biru cian. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua part-partnya dan saya sebutkan satu persatu apakah ini worth it atau tidak. Di harga 6 juta mendapatkan Core Gen 12 dan juga GTX 1660 Super Second dengan tampilan berwarna hitam biru cian. Itu aja, gak usah berlama-lama, lanjut ke tes gaming dan juga yang lainnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi pengujian suhunya menggunakan FSP NC3 untuk mendinginkan Core Gen 12 apakah bisa dingin atau tidak jikalau fan-nya diganti. Seperti contoh yang ada di sini, minimal yang mendapatkan di 36 derajat dan juga maksimalnya di 69 derajat. Terbilang ini dingin semua. Untuk minimalnya cuma di aja di desktop kita ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di bawah 40 derajat, dan apalagi maksimalnya ini saya tes di Cinebench. Dan yang mentok paling tinggi masih di bawah 70 derajat. Ini pun juga bagus. Dan lanjut ke Crystal Dismark menggunakan Hikvision E2000 yang dimana membacanya mendapatkan di 3120 serta menulisnya di 2395. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu up-to-nya 3300 per 2100. Dan kalau kita bandingkan dia itu hampir sama semua, kecuali dari segi membacanya dia itu melebihi di 200-an, tapi menulisnya dia tuh kurang di 180. Tapi ini nggak masalah dan terbilang cepat lah, yang dimana membacanya di atas 3000 dan juga menulisnya di atas 2000. Dan lanjut ke gaming, yang pertama GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan very high, dia tuh mendapatkan di 158 fps. Terbilang ini lancar jaya, yang dimana di settingan rata kanan dia tuh mendapatkan di atas 150 lebih. Dan kalau semisal di game GTA roleplay juga masih aman lah untuk yang ini, di settingan very high maupun di settingan high. Apalagi untuk di live streaming juga masih bisa lah, tergantung settingannya. Lanjut ke RDR2, settingan 1080p dan juga medium, dia tuh mendapatkan di 80 fps. Terbilang ini settingan paling aman, yang dimana di settingan menengah dia tuh mendapatkan di atas 60 fps. Terbilang udah lancar lah untuk yang ada di sini di gamenya RDR2. Dan lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1080p dan juga settingan very high, dia tuh mendapatkan di 64 fps. Terbilang ini lancar jaya dan juga settingan paling aman lah, mendapatkan di atas 60 fps. Meskipun belum di settingan ultra ataupun di rata kanan, ini pun masih lancar di gamenya Assassin's Creed Valhalla. Dan lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 208 fps. Ini pun juga udah lancar jaya, yang dimana gamenya ringan, ya pastinya mendapatkan di atas 200 fps untuk yang ini. Dan apalagi di game Valorant juga masih aman lah, bisa tembus di 300-an. Dan lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan ultra, mendapatkan di 76 fps. Ini pun juga udah lancar jaya, settingan rata kanan mendapatkan di atas 60 fps. Game yang terbilang lumayan ringan, jadi ya wajar sih, rata kanan masih mendapatkan di atas 60 fps. Dan lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 72 fps.
Kurang lebih performanya tersebut yaitu sama seperti di game sebelumnya, Shadow of the Tomb Raider untuk yang ini. Jadi terbilang ini lancar jaya. Kalau misalnya pengen lebih FPS-nya, bisa disetting ke settingan high aja untuk yang ini. Dan lanjut ke Black Myth Wukong, settingan 80p dan juga settingan low, dia tuh mendapatkan di 94 fps. Ini pun juga udah lancar jaya, meskipun di settingan rata kiri ya, mendapatkan hampir di 100 fps. Dan kalau misal di settingan medium, dia tuh malah mendapatkan di 51 sampai di 54 fps. Jadi hampir di 60 fps lah, tapi tergantung kalian pilih di settingan low atau medium. Tapi kalau aku pribadi, mending di settingan low supaya bisa smooth lah gambarnya. Intinya seperti itu. Dan lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimal yang mendapatkan di 59 watt. Tidak bisa dibilang boros maupun tidak bisa dibilang irit. Di tengah-tengah lah, di 50 sampai di 60 watt. Dalam kondisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja. Dia mentok paling bawah di 59 watt. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 222 watt. Untuk yang ini saya tes di gaming ya, dan yang mentok paling tinggi di 222 watt ya terbilang ini masih irit lah. Masih aman di bawah 250 watt untuk spek yang ada di sini. Dan apalagi power supply yang menggunakan 550 watt udah lebih dari cukup lah, belum sampai setengahnya. Intinya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ada di sini di harga 6 juta mendapatkan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super Second dan juga tampilannya berwarna hitam biru cian. Apakah ini rekomen atau tidak? Terbilang ini rekomen. Ya wajar lah di harga 5,5 sampai di 6 juta pasti mendapatkan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super Second. Yang dimana dari segi performanya dia itu kencang untuk editing, render maupun live streaming tipis-tipis udah lebih dari cukup untuk spek yang ada di sini. Dan juga bisa menyesuaikan papat yang kalian pengen pakai. Bisa pakai yang biasa ataupun upgradable. Kurang lebih seperti itu. Dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika belum minat untuk papat yang ada di sini semua. Menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super Second. Sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.